Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama yang kami hormati, pemirsa kajian Darussalam, kajian Yayasan Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kajian kitab Riyadhus Shalihin kali ini saya akan membahas tentang hadis keutamaan amalan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin rahimakumullah. Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, membuat satu bab dalam kitabnya tentang keutamaan puasa dan amalan-amalan lainnya di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Beliau menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa kok yang disebutkan keduanya, Allah meridhai keduanya? Inilah keutamaan orang tua punya anak yang soleh. Karena ketika bapak dan anak atau orang tua dan anaknya itu sahabat itu artinya orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi Islam. Ketika seorang anak dan bapak itu adalah seorang sahabat, maka ketika anaknya yang disebut dalam riwayat hadis itu, yang disebutkan anaknya, maka bapaknya ikut didoakan. Jadi makanya ketika dikatakan Ibnu Abbas, maka radhiyallahu anhuma, karena Ibnu Abbas itu adalah anaknya Abbas, dan Abbas itu adalah sahabi juga, yaitu pamannya Rasulullah. Sehingga ketika Ibnu Abbas meriwayatkan hadis, maka bapaknya juga didoakan. Begitu juga misalnya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab. Ketika disebutkan Abdullah ibnu Umar, maka radhiyallahu anhuma. Ini keutamaan orang tua punya anak yang soleh. Karena tidak sebaliknya, tidak berlaku sebaliknya. Ketika Umar bin Khattab disebutkan, maka radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Umar bin Khattab, tidak meridhai yang lainnya, tidak didoakan, anaknya tidak didoakan. Inilah keutamaan orang tua punya anak yang soleh. Lanjut dalam kajian hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu as-salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari yang mana amal-amal soleh dalam hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah SWT daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fisabilillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dan juga tidak jihad fisabilillah, artinya amalan pada hari ini lebih baik dari amalan yang lainnya, itu tidak ada pengecualian jihad di jalan Allah. Qala, Rasulullah menjawab, walal jihad fisabilillah, dan juga tidak jihad fisabilillah. Artinya
amalan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih mulia daripada amal-amal yang lain, termasuk jihad fisabilillah. Kecuali Rasulullah meneruskan, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali seseorang keluar di jalan Allah dengan mengorbankan, membawa jiwa dan hartanya, walam yakhruj min dzalika bisyai', kemudian walam yarji min dzalika bisyai', dan harta dan nyawanya itu tidak kembali sama sekali. Artinya beliau, orang-orang tersebut adalah syahid di jalan Allah. Jadi secara umum bahwa amalan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih utama, lebih dicintai oleh Allah, termasuk daripada jihad di jalan Allah, kecuali kalau jihad di jalan Allah itu sampai menyebabkan beliau syahid, meninggal di jalan Allah. Ini otomatis lebih utama daripada amalan-amalan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimakumullah. Itu tadi hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan amalan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu kita bisa mengamalkan hadis ini, bisa melaksanakan amalan-amalan. Salah satu yang utama adalah puasa. Dan puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah ini adalah disunnahkan, terutama adalah puasa hari Arafah, itu puncaknya. Tapi puasa yang disunahkan tidak hanya puasa Arafah itu. Hadis berikutnya Imam An-Nawawi meriwayatkan dari Abi Qatadah, an Abi Qatadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Qatadah ini meriwayatkan bahwasanya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Qala, Rasul menjawab, yukafiru asanah al-madiyah wal qabilah wal baqiyah. Bahwa puasa hari Arafah itu menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ini adalah keutamaan hari Arafah. Begitu juga di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya, memberikan umat manusia dari neraka kecuali hari Arafah. Artinya selain pada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu adalah hari yang Allah paling banyak memerdekakan umat manusia dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu amalan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, terutama adalah amalan-amalan puasa dan puncaknya adalah hari Arafah. Tapi amalan-amalan itu tidak hanya berhenti di puasa, karena amalan-amalan di hari Arafah bagi puasa itu adalah bagi yang tidak melaksanakan haji. Sementara bagi mereka yang melaksanakan haji tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Tapi amalan-amalan yang lain seperti zikir, berdoa dan amalan kebaikan lainnya itu adalah sangat disunahkan. Berikutnya amalan yang disunahkan juga di awal 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah adalah menyembelih kurban. Ini terutama disunahkan pada hari raya kurban tanggal 10 dan hayamul tasyrik ya, hari-hari tasyrik.
Nah, tapi amalan itu, aku menyembelih kurban itu yang masuk di amalan 10 hari yang pertama adalah yang nyembelihan pada pas tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari Idul Kurban ya. Dalam hadis yang lain, di hadis Riyadhus Shalihin juga dikatakan bahwa tidak ada amalan pada hari raya Idul Adha itu, Ayyamun Nahr, lebih mulia atau lebih mulia ada selain iraqatud dam, yaitu menyembelih binatang, menyembelih binatang kurban maksudnya. Nah, ini karena itu mari kita melaksanakan amalan-amalan yang baik di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kita manfaatkan, karena hanya datang 10 hari, datang setahun sekali, dan kita belum tentu bisa menemui momen yang sama pada tahun yang akan datang. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mengenal pada bulan Ramadan ada 10 al-asrul awakhir min Ramadan, 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah sebaik-baik hari juga. Tapi bedanya kalau 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang paling utama adalah malam-malam harinya, sehingga kita diperintahkan untuk menghidupkan malam-malam 10 hari yang terakhir dengan iktikaf, dengan tilawatul Quran dan amalan-amalan sunnah lainnya. Sementara kalau di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah siang hari utamanya, maka di sini yang paling amalan-amalan yang paling disunahkan adalah puasa dan amalan pada siang hari lainnya. Nah, disinilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita kaum muslimin, memberikan momen-momen kita untuk melaksanakan ta'abbud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kepada hadis yang tadi disampaikan oleh Ibnu Abbas ya, bahwa amalan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih mulia atau lebih dicintai oleh Allah SWT dari amalan-amalan yang lainnya, kecuali amalan yang berupa syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jihad yang sampai menyampaikan pelakunya kepada syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada istimbat lain daripada hadis ini, yaitu bahwa kaum muslimin menyepakati bahwa amalan atau kondisi terbaik kaum muslim menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam kondisi syahid. Dan syahid itu artinya meninggal dalam kondisi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada masa yang diperlukan peperangan, maka syahid itu adalah meninggal dalam peperangan. Tapi dalam kondisi yang dibutuhkan oleh umat Islam adalah perjuangan selain peperangan, misalnya berdakwah di daerah-daerah minoritas, berdakwah dengan kesungguhan, meluangkan semua waktu, semua tenaganya untuk mendidik anak-anak kaum muslimin dalam menghadapi kehidupan ini, supaya kaum muslimin menjadi mengerti agama, mengerti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi dai-dai yang kemudian menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Maka kondisi seperti ini juga, kalau seseorang meninggal dalam kondisi mengajarkan kepada kaum muslimin, ini adalah maka juga syahid di jalan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang
dirahmati oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat taufik sampai nanti husnul khotimah, bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum